Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mai Salim dari kelas X1B atau Y1B dengan NPM 2022 4350 0137. Saya mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah kewarganegaraan Budiansari Esos MPA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan konsepsi yang telah disusun sedemikian rupa. Pancasila merupakan representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara dan bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat lebih lanjut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial kebudayaan Indonesia. Sejarah Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca artinya lima dan sila artinya dasar. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas 5 prinsip dasar negara. Konsep Pancasila menurut Muhammad Yamin. Sebelum dirumuskan dan diberi sebutan, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Konsep Pancasila menurut Supomo. Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Pancasila menurut Soekarno, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Keesokan harinya pada hari keempat, Soekarno mengemukakan usulannya akan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Dikemukakan Soekarno apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan.
Kemudian, jika trisila juga tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong. Setelah semua usulan disampaikan, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yakni anggota tersebut meliputi Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan Maramis. Tugas dari 8 panitia ini adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI berdasarkan usulan yang diterima. Ternyata ada perbedaan usulan yang cukup besar. Golongan Islam menghendaki agar negara diselenggarakan berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak diselenggarakan berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, dibentuklah panitia kecil baru yang beranggotakan 9 orang dan dikenal dengan sebutan Panitia 9. Kesembilan anggota panitia ini berasal dari golongan Islam dan nasionalis, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Agus Salim. Dalam sidang panitia 9 pada 22 Juni 1945 tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta dan kemudian tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 tercapai kesepakatan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila sebagai mana tertuang dalam Piagam Jakarta. Selain perihal Pancasila sebagai dasar negara, sidang BPUPKI yang kedua juga menyepakati pemerintahan negara Republik, wilayah yang disepakati, dan pembentukan 3 panitia kecil perancang undang-undang dasar negara, ekonomi dan keuangan, dan pembela tanah air. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI. Dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, frasa syariat Islam, dan sejumlah ketentuan untuk menjalankannya dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang beraneka ragam suku dan agama. Perubahan sila pertama dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia, juga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain perubahan sila pertama, sidang PPKI ini juga menghasilkan 3 keputusan penting, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih presiden dan wakil presiden, dan memutuskan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat KNIP, hingga dibentuknya MPR atau DPR. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.